7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata zaman yang paling ditakuti Nabi Muhammad SAW itu kini sedang berlangsung. Ulasan ini untuk renungan bersama mengenai keadaan akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Orang yang tak sadar diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada seseorang berkata, banyak orang telah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman rahib yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Artinya akan ada orang jahil yang rajin beribadah dan ada pula orang alim yang fasik. Menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan kata mereka lebih manis dari gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Apakah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara mencoba memperbaiki hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat, seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Penindasan terhadap umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan, mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seseorang sahabat bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Budaya Yahudi dan Nasrani.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Ulama tidak dipedulikan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak diragukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Ulama agama semakin berkurang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ketika pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Golongan anti hadis. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang pria yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku, maka dia berkata, "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang ia haramkan kami haramkan." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berbangga-bangga dengan masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat hingga umatku bermegah-megahan dengan bangunan masjid." Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada imam untuk sholat berjamaah. Dari Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama karena mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka sholat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyakit umat Islam masa kini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu." Sahabat bertanya, "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Penyakit-penyakit itu adalah: 1. Terlalu sombong, 2. Terlalu mewah, 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, 4. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, 5. Saling memarahi, 6. Dengki-mendengki sehingga menjadi zalim mendolimi." Hadis riwayat Al-Hakim. Perangkap riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manusia tak peduli tentang sumber pendapatannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Hadis riwayat Muslim. Banyaknya sumber mineral. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu saat dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepotong emas, dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tambang mereka. Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, emas ini adalah hasil tambang kita. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, nanti kamu akan menemukan banyak galian-galian, dan yang akan mengelolanya adalah orang-orang yang jahat. Hadis riwayat Baihaqi. Merebaknya khamr.
Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamr dan mereka memakannya dengan nama yang lain sambil diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maraknya perzinahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum pria, sehingga nanti orang akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah aku melihat mereka. Pertama, golongan penguasa yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok sewaktu berjalan, mengayun-ngayunkan bahu, kepala mereka bagaikan punuk onta. Kedua golongan ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman surga itu akan menghirup dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perilaku masa kini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga seorang anak menjadi alasan kemarahan bagi orang tuanya. Hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik. Anak-anak menjadi berani melawan orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Hadis riwayat Tabrani. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu coba kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahwa hamba akan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang berjalan tanpa sepatu, dan orang yang bertelanjang lagi miskin, yang hanya menggembala kambing itu berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Hadis riwayat Muslim. Peperangan demi peperangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda berlimpah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi al-harj. Sahabat bertanya, apakah al-harj itu wahai Rasulullah? Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, perang, perang, perang. Beliau mengucapkannya 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perang di sekitar sungai Eufrat karena berebut kekayaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Eufrat menjadi surut airnya, sehingga tampak sebuah gunung dari emas. Banyak orang yang tewas karena merebutnya. Maka terbunuhlah 99 dari 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Di dalam riwayat lain disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana sungai Eufrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak perbendaharaan dari emas. Maka siapa saja yang hadir di situ, janganlah dia mengambil sesuatu pun dari harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu terasa pendek. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Hilangnya sifat amanah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya, kemudian jadilah orang berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahwasanya di kalangan Bani Fulan atau di desa tertentu itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan publik mengatakan, alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam akan pudar secara perlahan.
Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan lenyap seperti hilangnya pola pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksud dengan sholat, apakah yang dimaksud dengan nusuk, dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya pada satu malam, maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya, walaupun hanya satu ayat. Sesungguhnya yang ada hanyalah beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, pria dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kami pun mengucapkannya juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kapan akan terjadi kehancuran? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu hari ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi atau orang Arab Badui. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus saja berbicara. Sebagian yang hadir berkata, beliau mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain mengatakan, sesungguhnya ia tidak mendengar pertanyaan itu, sehingga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai berbicara, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, ya, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu bertanya pula, apa yang dimaksud dengan menyanyiakan amanah itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kebinasaan umat Islam. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab kebinasaan seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan menyelamatkan imannya, kecuali ketika dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka ketika zaman itu telah tiba, segala sumber pendapatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah karena memenuhi kehendak istri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak memiliki istri dan anak, maka kecelakaan menimpanya karena memenuhi kehendak orang tuanya. Dan jika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kecelakaan menimpanya karena mengikuti kehendak keluarganya atau karena mengikuti kehendak tetangganya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah maksud perkataan engkau itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu sesungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Perselisihan yang banyak. Dari Abi Niji Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah menyarankan kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami dan meneteskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Beliau pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya orang yang panjang umurnya dari kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahidin, atau khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah hal-hal yang baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Golongan yang selamat. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan saja yang masuk surga,
dan yang 70 akan masuk neraka. Umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, maka 71 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan saja yang masuk surga. Demi Tuhan, diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya 1 golongan saja yang masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan mana yang aman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menjadi asing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman laksana memegang bara api. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya, laksana orang yang memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesusahan itu lebih baik dari kesenangan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tidak ada lagi di badannya kecuali hanya selembar selendang dan ditambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenang kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, karena sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi pada malam hari dengan pakaian yang lain pula. Dan ketika diberikan satu hidangan, ditempatkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka'bah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik dari kondisi kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada masalah ibadah saja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rizki. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, kondisi kamu hari ini adalah lebih baik dari keadaan kamu pada hari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Golongan yang selalu menang. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selalu di antara umatku ada golongan yang selalu menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senantiasa menang. Hadis riwayat Bukhari.